Salam sehat, kembali bersama Coach Cheng Li. Nah, teman-teman, hari ini Coach Cheng Li kedatangan teman baik. Udah lama nggak ketemu. Orangnya super hebat, super baik. Dia adalah seorang presenter, penyanyi. Wah, pokoknya macam-macam dah. Dia juga udah keliling dunia, udah main sepak bola sama Messi, sama pemain Itali, terus udah macam-macam deh. Nah, nanti kita tanya lebih jelasnya sama yang teman kita satu ini, teman baik Coach Cheng Li. Nggak lama-lama, engkau kenalkan, namanya pendek, cuma Dik doang. Apa kabar? Dik doang. Aduh, udah lama ketemu. Cincai lah. Iyalah, pokoknya kita cincai, cuan. Udahlah. Sehat ya Coach Cheng Li? Sehat. Luar biasa. Umur udah berapa Coach Cheng Li? Kan kita cuma beda 2 tahun. Masih kelihatan 45 ya? Wah, 45. Ke bawah sih 20. Pantesan aja teman-teman beliau ini. Kenapa disebut Coach Cheng Li? Karena banyak wanita nih yang puas sama dia. Wis, luar biasa nih. Kenceng Li! Kenceng Li, betul ya. Kenceng sekali. Soalnya gini. Main bulu tangkis. Iya. Jangan ngeres dulu dong bro. Yang penting kita satu sehat, olahraga. Kedua kan kebenaran kok kan banyak belajar tentang herbal. Jadi kok banyak buat herbal untuk kesehatan tubuh, luar jaga badan. Ngomong-ngomong, Dik doang juga nih kan keaktivitasnya luar biasa nih. Masa pandemi juga keliling kemana aktivitas. Segala nanti juga ada pembukaan pameran lukisan macam-macam. Sebelumnya, nah nih minum dulu nih satu nih, Dik. Yang bentar kalau ini. Ini obat buat stamina badan nih. Ini obat apa vitamin? Ini herbal untuk menambah, memelihara kesehatan tubuh. Jadi apa aja isinya nih? Ya isinya herbal murni 100%. Daun-daunan. Coach Cheng Li nggak minum. Udah tadi, udah. Makanya Dik sekarang minum. Bismillah ya. Kan jadi aman, lebih sehat. Nah, Dik, pengaruhnya apa nih ntar? Pengaruhnya badan kita jadi lebih sehat lah. Karena ini kan herbal ya, seperti jamu. Ini dijual atau gimana Coach Cheng Li? Nanti akan ada dijual karena ternyata banyak kebutuhan orang luar kota minta. Jadi kalau badan kita sehat, semoga aja semua penyakit juga kita bisa hindarkan. Apalagi sekarang lagi musim hujan pancaroba. Terus juga satu lagi, sekarang ini kan lagi ada COVID baru nih yang namanya Omicron. Nah, kalau badan kita sehat, varian baru. Kalau badan kita sehat, olahraga, makan bergizi, tidur cukup, pikiran tenang. Nah, dibantu dengan ini herbal, biar lancar tubuh juga sehat. Jadi, seandainya kena Omicron ataupun kita harapkan nggak terlalu parah. Cheng Li lah ya. Cheng Li lah. Cheng Li, cincai, yang penting ujung-ujungnya cuan. Nah, 3 tuh, Cheng Li, cincai, cuan. Saya juga doyan makan apa? Ya, justru hari ini yang pertama engkau tahu, kita kan dulu kalau kita makan selalu warteg. Nah, pernah makan cuanki nggak? Udah, pasti. Artinya apa cuanki? Udah, pokoknya udah untung. Nggak, artinya apa cuanki? Nggak tahu nama orang itu. Bukan, makanan cuanki itu. Itu nama orang, nama makanan. Makanannya bukan, cuanki. Itu cuan, uang, nyari pakai kaki, jalan kaki, jadi cuanki gitu. Iya, pokoknya ujungnya ada cuan deh, cuan nama Cheng Li. Tadi tuh kok udah pesen tuh makanan warteg. Nah, ini dia nih. Nah, ini. Engkau kan tahu kedoyanannya. Dik doang. Jarang nih. Dulu kita kalau pergi bareng kan berdua wartegan aja udah. Sederhana, murah meriah, nikmat, ada kerupuknya. Kerupuk tuh garing, asik banget kalau dipotong. Pokoknya kalau warteg nggak ada kerupuk, udah kayaknya udah. Nah, ini yang kau tahu nih kedoyanannya, Dik doang nih. Ayam goreng plus mie goreng. Bismillah ya. Bismillah deh. Udah ngobrol-ngobrol nih ya. Sambil ngobrol. Tapi saya makan mie-nya aja nih. Sambil makan deh. Nah, Dik, nih teman-teman nih dari dulu, sebenarnya sih kalau engkau tahu, cuma nih supaya teman-teman denger langsung nih dari orangnya. Sebenarnya nama Dik itu kan pendek, padahal namanya sebenarnya kan panjang bener tuh. Betul. Raden apa, ada Kusuma segala macam. Itu kenapa bisa jadi keluar namanya Dik doang? Emang kayak nggak ada nama lagi, cuma doang-doang. Ya. Mana tuh Dik? Sebenarnya kita jangan melupakan sejarah ya. Nah itu. Ya.
Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu sejarah. Jadi, kalau kita mau dapat sesuatu yang baik ya, yang lurus gitu ya, kita jangan lupain Sejarah. sepuh kita juga, orang tua kita. Oh iya iya. Makanya iya. dengan nama yang kutulis itu, biar mengingatkan dulu juga siapa kita sebenarnya gitu loh. Oh, ada artinya ya? Iya, artinya kita berdoa ya doain orang tua dulu kita, gitu. Baru ya apa yang kita kepengenin gitu. Iya nih teman-teman, kita makan bersama ya, Mamek doang. Tapi di warteg mana nih? Wah, pokoknya enak bener deh, kedoyanan kita nih. Luar biasa ente nih. Nih, kalau makan disuguhin pakai cinta begini rasanya 2 kali lipat. Beda ya? Jadi laparnya nambah. Kan udah ada tagih nih. Wah, pokoknya datang aja lagi. Ini kalau lagi makan gini, kameramen ikut makan nggak? Ikut dong. Oh, jadi nama Dik Doang itu karena pertama alasannya untuk menghormati yang leluhur, jangan lupa masa lalu. Nah, nama Diknya itu dari mana? Dari SMP kok. Dari SMP? Dari SMP udah segitu, namanya udah ada Diknya. Nah, ceritanya gimana? Jadi bukan untuk terkenal tuh teman-teman. Karena saya bukan punya nama kakak, panggung ya? Kakak bebennya almarhum. Suka ngajak saya jalan. Kan ditanya, ini adik lo ya? Siapa? Iya, ya, Beben. ini adik-adik gua. Nah, sering dik-dik itu dikenalnya adik-adik yang namanya Dik lah gitu. Oh, dari asalnya karena Beben itu kemana-mana ngajak. Ini adik, oh ini adik, jadi Dik. Kok jadi Doangnya dari mana Doangnya? Doangnya kan dulu kan suka ada tuh orang dulu Sumbang, Iwan Fals. Iya, Ya gue mesti cari identitas kan. Nama panggung lah ya. Kebetulan gue juga arang lagu. Gue tulis Dik Doang udah. Kebetulan belum ada yang make juga dulu. Iya, Dik Doang aja nggak ada yang pakai. Sekarang udah banyak. Siapa aja sekarang yang pakai Doang di belakangnya? Lu banyak tuh, Banyak itu ya? cari Doang. Doang ya. Gua nama-nama banyak tuh, yang nggak apa-apa. Tapi yang namanya Dik Doang cuma satu. Cuma satu, pelopor. Siap. Enak lah kok. Ini kan? Ini istri yang masak kok. Bukan. Beli di warteg bawah. Wataknya punya istri ente. Bukan. Tapi istri ente pernah makan situ. Nggak suka. Biasa bungkus kayak gini bawa pulang. Kalau engkau senangnya di warteg itu pakai jengkol. Jengkol tuh makanan yang nggak ada ruginya. Apa? Dimakannya enak. Sampai 3 hari masih terasa. Terutama sampai di belakangnya masih kamar mandi masih terasa. Kok? Iya. Kok bisa ganteng permanen gini gimana caranya? Ya itu mah bukan ganteng permanen. Udah umur gini mah rambut pasti kita mah putih ya. Cuma yang penting dicet rambutnya? Enggak putih. Yang penting kita sehat aja badan. Kan Gimana kita sama hobinya. Gimana caranya sehat kok? Satu, kan kita sama hobinya olahraga. Kita hobi badminton. Yang kedua, Pemain favorit apa? pemain favorit Tommy Hidayat. Yang sekarang lah. Oh, Taufik Hidayat kalau dulu. Kalau sekarang Ganda Putra tuh. Apa? Markus Gideon sama Gideon. Markus Gideon sama Kevin Sanjaya. Oke. Kalau luar negeri? Luar negeri yang paling hebat sekarang Kento Momota. Ada yang juara tuh, wah pokoknya ini. Tapi yang kok salut juga satu tuh yang pemain perempuan Jepang. Oh, yang Itu kecil itu ya? kecil, namanya Akane Yamaguchi. Orangnya kecil, tapi bola kemana aja kena. Terus nggak ada capeknya. Ulet itu, ya? Bukan ulet kalau engkau bilang, kayak orang nggak ada udelnya. Masa main nggak ada capeknya, nggak ada ngos-ngosannya. Iya. Nah ini, kita harus, atlet-atlet kita mesti contoh nih. Bener-bener. Bagaimana mereka latihan fisiknya sampai bisa sekuat itu. Kok nggak kayak ada Susi Susanti lagi kok ya? Wah seru bener ya. Kayaknya kalau Akane Yamaguchi ini ketemu Susi Susanti, wah bener-bener. Kayaknya sih kok tetap megang Susi Susanti. Iya, kalau nggak megang, ente diprotes. Bisa dibully kita. Susi Susanti juga sama, nggak ada capeknya. Jual ini ya. Oh iya, ada buka toko alat olahraga lah kecil-kecilan di Bekasi.
Udah jalan lagi? Udah. Khususnya sih banyak jual piala lah, namanya kan. Oke, pertama piala. kan olahraga. Hmm. Yang kedua? Yang kedua, tidur cukup, makan cukup. Tidur cukup, makan cukup. Jadi pikiran tenang. 3. Nah, yang ketiga, engkau bantu nih, minum herbal gini. Mantap. Jadi, engkau minum herbal ini tiap hari 1. Kan badan kita kadang-kadang ada kurang zat apa. Karena kita makan kan belum tentu full. Jadi di sini herbal inilah yang bikin penuhin kebutuhan di badan. Tapi ini herbal asli dari tumbuh-tumbuhan semua. Orang suka nanya lo kok, kandungannya apa gitu. Dari tumbuh-tumbuhan asli, akar, batang, daun. Ya apa kok? Ya itu kan rahasia perusahaan. Orang di dokter suka ditulis nih. Ya misalnya salah satunya dah aku sebut daun pepaya. Bagus ya? Oh daun pepaya tuh bagus buat kesehatan tubuh. Tapi kan setelah diproses, diekstrak, diproses nano, baru dia dicampur dengan tumbuh-tumbuhan yang lain jadi bermanfaat. Kok kalau orang Chinese kan suka feng shui, percaya feng shui. Betul. Di halaman depan rumah kita apa yang nggak pantas kita tanam? Yang jelas di depan pintu masuk nggak boleh ada yang ganggu, misalnya tiang telepon, tiang listrik atau pohonan besar di pintu masuk. Nah kalau tanaman kita tanam di pekarangan rumah bebas. Gitu. Yang penting jangan ganggu pintu masuk, arah pintu masuk pas gitu loh. Terus apa lagi kok? Ya yang lain umum ya misalnya. Kaca kan penting banget tuh orang Chinese kaca. Taruh kaca. Kalau kaca gini, setiap orang biasanya di feng shui itu ada hitungannya kalau mereka. Misalnya engkau cocoknya arah barat. Terus misalnya Dik doang cocoknya arah selatan. Ternyata kita tukeran tempat nih. Engkau dapat rumah yang arahnya ke selatan. Nah, merekayasanya engkau pasang kaca cermin di depan rumah. Biar mantul ya. Biar mantulnya arahnya jadi nggak tepat ke selatan, jadi engkau ke barat. Itu hanya kias namanya. Kalau rumah masuk, terus langsung nyeplos ke belakang nggak boleh? Rumah masuk nyeplos ke belakang. Iya artinya lurus aja keluar gitu langsung gitu nggak boleh. Apa harus dikuikuin apa biarin? Biasanya gini, yang nggak boleh pintu. Kalau pintu 3 ketemu pintu tembus itu makan nyawa. Atau 5. Jadi ini pintu. Terus di sini ada pintu lagi. Terus di sini ada pintu lagi. 3 pintu ini tembus. Itu namanya makan nyawa. Atau 5 pintu. Nggak boleh. Jadi kalau ada 3 pintu, baiknya yang satu Jalannya pintunya digeser. Jadi nggak berbaris kayak kartu jatuh gitu loh. 1, 2, nah yang ini geser ke sini. Jadi benernya kalau ilmu-ilmu feng shui banyak lah di buku-buku. Oh, yang ini kan ahli apa namanya itu herbal ya. Herbal. Tapi ilmunya luar biasa juga buat feng shui ini. Ya ngerti sedikit juga, karena kita kan buat dalam kehidupan ini banyak belajar lah. Nggak ada salahnya belajar, jadi bukannya kita menduakan Tuhan atau apa. Enggak, kalau ilmu feng shui itu bukan ilmu agama. Ilmu kepatutan. Misalnya gini ya, kita punya rumah. Nggak boleh tuh kamar mandi kita ngadepnya keluar pintu atau ke belakang pintu. Pintu masuk rumah. Kepatutannya gini loh. Kalau kita ngadep ke depan pintu masuk atau ke belakang, itu nggak sopan. Adab. Nggak sopan, jadi ngadepnya kiri atau kanan. Gitu. Jadi ilmu bukan agama, bukan menduakan Tuhan, tapi ilmu berdasarkan leluhur, adab, kesopanan. Iya, di Islam juga ada yang namanya falak ya. Jadi kalau kita punya WC, jongkoknya, nongkrongnya jangan ngadep kiblat gitu. Nah, itu ilmu kesopanan. Ya, itu kita arahin mencongin dikit. Kita kan kalau misalnya seperti di Muslim kan juga sama ya, ilmu kiblat WC jangan ngadep kiblat langsung.
nggak sopan. Nggak sopan kepada Tuhannya kan. Jadi seperti itulah. Bukan ilmu syirik. Bukan ilmu menduakan Tuhan. Enggak, ini ilmu kesopanan. Nanya lagi kok. Orang Chinese kenapa ya kok ya? Kalau ngomongin bisnis juara kok ya. Mental apa kok yang buat diajarkan kepada kita nih? Sebenarnya gini, kalau engkau sih berpedoman satu, kita harus belajar ilmu petani. Ilmu petani gini, petani padi, dia mau nanam padi, dia gali dulu tanah, dia kasih air, dia siram, dia kasih pupuk, dia kasih bibit, dijagain sampai panen. Begitu dia panen, dia berhasil. Nah, kita kuat nggak menjalankan proses itu sampai panen? Jangan kita cuma hanya ngarepin panennya aja, tapi berkaryanya nggak pernah. Proses ya kok ya? Proses. Oke. Itu pun belum ada halangan, misalnya puso, kena wereng, kena tikus, hama, ya kan? Iya. Jadi terus terhadap persaingan gimana kok? Nah, terhadap persaingan kita jujur. Karena orang itu dinilai, kalau di kita ya, orang Tionghoa tuh kalau bisnis tuh yang dinilai ucapan. Jujur, sama ucapan, sama uang, sama tanggung jawab. Karena kalau itu udah nggak jujur, kita pasti ditinggal. Orang Cina begitu Pak ya? Kalau ada orang pribumi nggak bisa dipercaya, tinggal maksudnya. Pokoknya bukan hanya orang pribumi, siapapun kalau dalam bisnis nggak dipercaya, ditinggal. Karena di bisnis itu kadang-kadang kita nggak pakai tulisan. Cuma telepon, minta duit dong. 100 juta kirim, dikirim, nggak ada apa-apa. Tapi karena kepercayaan. Tapi lebih suka bisnis orang Chinese apa orang pribumi kok? Ayo. Sama aja. Di orang pribumi banyak juga orang yang dipercaya tinggi. Di orang Chinese juga nggak semua bisa jujur. Ada juga yang nggak bener. Karena kadang-kadang gini nih kok, mental yang juara orang Chinese ini. Masih kecil, hidupnya udah di toko tuh anak. Nemenin dagang, sehingga tuh mentalnya udah juara kok. Salah ya? Salah, karena gini, era dulu sama sekarang beda ya. Kalau era sekarang kan orang Tionghoa bisa masuk jadi tentara, jadi polisi, jadi ke pemerintah. Kalau orang zaman dulu, masih zaman generasi papa engkok nih, cuma satu. Dia hanya cuma satu jalannya, nggak bisa kemana-mana, hanya bisa nyari nafkah dagang. Akhirnya itu yang digelutin dan dia jago di situ, nggak ada pilihan. Dia nggak bisa dagang, dia mati. Teman-teman, ini bener. Jadi zamannya kekuasaan yang lalu, orang Chinese tuh dibatasi, nggak boleh berpolitik, ya. Nggak boleh beli apapun. Ya, nggak ada pemerintahan dan hanya berdagang aja bolehnya. Ternyata teman-teman, ya, mereka tuh lebih start duluan daripada orang-orang pribuminya. Jadi memang sebenarnya kita harus akui loh. Penyempitan itu, ruang gerak itu membuat adalah keniscayaan, makanya mereka dagangnya hebat-hebat jadinya. Iya, karena nggak ada kayak bilang ya, no choice lagi. Lu nggak dagang, lu nggak usaha, lu nggak bisa hidup. Karena negara nggak jamin, semua nggak jamin. Bener. Ya, jadi mau nggak mau disitulah satu-satunya hope, harapan. Keren. Akhirnya karena satu harapan yang dituju berkembang. Jadi ente kalau menerima ini ya, penderitaan yang identik dengan tadi terkukungnya, ya, pergerakannya, ternyata penderitaan itu membuat jadi. Gitu Tantangan. Ya. Kemanjaan justru sebaliknya ya. Iya, tapi ya moga-moga sih generasi sekarang kan jauh lebih baik ya. Era informasi, YouTube segala macam, politik kita jauh lebih baik. Jadi ke depan ini semuanya pastilah lebih baik. Yang penting teman-teman semua jangan takut. Era masih pandemi gini tetap kita berkarya ya Dik ya. Jangan putus asa. Gue suka nih sama orang nih. Karena begitu gue Assalamualaikum, ada yang jawab Waalaikumsalam. Padahal kan rumah koceng nih. Begitu dibuka, wah ada temen-temen gue, semua orang pribumi semua. Bahkan temennya koceng nih yang sekaum nggak ada ya. Iya, betul. Kok bisa begitu koceng? Ya karena kan gini, semua orang kan dilahirkan pasti berbeda. Kalau Tuhan itu ingin kita sama, jadiin aja muka kita semua monyet. Justru Tuhan itu memberi kita perbedaan supaya kita mawas diri, bisa melihat. Perbedaan itu jangan kita bikin kotak jadi ribut, tapi perbedaan itu kayak kita, jadi gabung. Misalnya Dik doang sama engkau Chinese, Dik doang pribumi. Dik doang
ustadz, dakwah terus. Saja Engkau agamanya bukan Muslim, tapi kita saudara dalam kemanusiaan. Keren. Nggak ada kita ribut, makan bareng, ngobrol bareng, happy bareng, ya kan? Jadi kalau manusia mengkotak-kotakan udah salah. Karena apa? Tuhan sendiri menciptakan kita berbeda kok. Kalau dia itu mau menciptakan sama, kita semua dikasih jadi monyet, selesai katanya. Luar biasa. Kok kalau melihat orang China, di China sendiri, Iya. gimana kok? Itu sebentar ya kok ya. Saya ini kalau ditawarkan keliling dunia, kan menarik tuh Eropa ya. Iya. Saya tuh lebih menarik China sebenarnya kok. Pertama luasnya, yang kedua, waduh banyak banget sungai-sungai ngarai-ngarai melewati pemandangan-pemandangan yang Iya, indah. betul, Tapi ini kok kan sistemnya dia komunis. Ya nggak ada masalah lah ya. Ya, tiap orang kan negara dia, urusan dia, mau apa Itu juga gimana dia. kok melihat karakter pemimpinnya, rakyatnya yang di sana? Dengar kabar gimana kok? Kalau engkau bilang gini, Cina itu kan zaman itu kan susah sekali. Susah sekali lah. Benar-benar lah kalau kita lihat sejarah tuh kita Indonesia jauh lebih enak dari sana. Cuma karena perkembangan teknologi, perkembangan informasi, dari orang susah sekali, dia bekerja cepat maju sekali. Jadi majunya Cina tuh hanya dalam beberapa puluh tahun. Kenapa bisa gitu kok? Teknologi. Bayangin, orang susah semua. Makan telur aja 1 tahun baru ketemu 1. Telur ayam, itu 1 tahun bisa dapat 1 ya syukur. Nah bayangin, orang dari sesusah itu, begitu masuk teknologi, dia berkaryanya tuh luar biasa. Karena dari orang yang tertekan. Apa sih yang ditanamkan ke pemimpinnya, ke rakyatnya? Sekarang ini kan udah teknologinya udah masuk, informasi dunia udah masuk, bahkan negara Cina kan sebagai negara turisme terbesar udah. Jadi mereka mengayom semua unsur-unsur, dan juga satu yang bikin maju kan ekonomi. Jadi negaranya itu membuat satu sistem membangun ekonominya luar biasa. Makanya semua barang di seluruh dunia ujung-ujungnya pasti dari Cina. Jadi dia bangun industri revolusi industri. Iya, dan dia bela-belain bisa murah ya, tenaga kerjanya. Karena revolusi industri. Jadi kita ini sebenarnya bolehlah kita banyak belajar kenapa sih dia maju, kenapa revolusi industri lebih maju, kenapa dia lebih murah, kenapa ini itu. Nah itu semua dukungan seluruh pihak lah. Seluruh pihak dari negara, dari aturan, dari rakyatnya, dari semuanya. Jadi nggak bisa kerja sendiri. Jadi dari ujung atas sampai bawah harus sinergi. Kalau kayak di kita kan kadang-kadang bukannya yang kau bilang jadi apa ya. Kebijakan. Iya, misalnya juga. Pokoknya kita nggak bisa ngejelekin lah. Kita nggak bisa ngejelekin kita. Bangsa kita juga bagus. Cuma kalau kita mau belajar juga, nambah ilmu, toh lebih bagus. Baik teman-teman, nih kita sudah di penghujungnya perjumpaan kita yang santai ya. Saya cuma mau ingetin aja bahwa tubuh kita ini ada tubuh ruh, ada tubuh jasad ya. Jasad. Dan jasad ini dan tubuh ruh ini ada kecenderungan dia menjadi manusia yang struktural atau yang spiritual. Betul. Biasanya kalau Anda sakit, Anda yang struktural, bahkan ada BPJS ya, bisa lari ke dokter. Ke dokter. Nah tapi juga nih ada yang spiritual, manusia-manusia spiritual tuh misalkan air putih didoain. Ya dengan doa, betul. Dengan doa, ya. Betul. Nah sekarang nih ada obat di tengah-tengah yang herbal. Nah ini permasalahannya kan kita yang kadang-kadang merasa bahwa manusia spiritual harus minum obat, di mana letaknya Tuhan. Nah ini adalah obat vitamin yang bisa berada di tengah-tengah nih kayaknya. Ini herbal daun. Iya, jadi daun, akar, batang. Jadi bisa struktural, bisa spiritual. Ya. Begitu maksudnya kayak. Betul, betul. Jadi teman-teman, ini sekali lagi manfaatnya apa ya? 1. Sehat badan. 2. Kalau badan sehat bisa ngelawan semua penyakit yang bisa datang. 2. Apalagi 2 selain sehat? Sehat terus kalau kita sehat, kita bisa ngelawan penyakit. Ya udah kalau begitu emang nikmat yang pertama datang dari Tuhan adalah berbentuk kesehatan. Betul. Kalau Anda tidak sehat, tentu butuh diikhtiarkan. Betul. Nih, Coach Cheng Li. Nah. Ya.
Luar biasa. Herbal asli, misalnya contohnya, engkau sebutin aja dah 2 deh. Daun pepaya, daun sambiloto, daun kelor. Itu kita ada daun di sini, ada di sini. Jadi yang kita makan tuh seperti gado-gado. Cuma yang kita makan daun pepaya, daun kelor, daun sambiloto, itu buat sehatin badan. Kita kebanyakan junk food juga lagi. Betul, dan juga nggak ada Aduh, ya Allah, bumbu kita nih butuh dimanjakan lagi dengan keseimbangan. Iya. Kok, terima kasih banyak. Oke. Luar biasa. Makasih ya, Dik, ini. udah lama kita nggak. Mudah-mudahan engkau nih sehat ganteng kita permanen, umurnya panjang sehat dan kebajikan. Dan selama COVID dia membagi-bagikan ini. Gua nggak tahu udah berapa puluh orang ribu. Supaya orang sehat lah. Tentara juga pernah dikasih ini. Iya, semua. Beneran ya? Semua. Wah, saya ngeliat. Kalau badan kita sehat, kita bisa lawan semua penyakit, bukan hanya COVID, apa aja. Kita doain Coach Cheng Li beserta keluarganya dan anak-anaknya, usahanya semua ya dilindungi, diberkahi, ya dirahmati. Coach Cheng Li, saya pamit dulu. Makasih. Iya, makasih. Ya, teman-teman sampai di sini, sampai ketemu lagi di acara Coach Cheng Li selanjutnya. Dah.